Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, perhatikan ya hadis qudsi, ya, perhatikan, kalian hafalkan, kalian tulis dan kalian pahami dan kalian renungkan, kalian pahami dan kalian renungkan dan berusaha kita amalkan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarrag li'ibadati, wahai anak Adam, fokuslah, sibukkanlah diri engkau dengan beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah dengan zikrullah. Ya. Zikrullah itu ibadah yang bisa kita lakukan di mana saja. Ya, kecuali di tempat-tempat yang kotor. Ya, kita berjalan, kita duduk, tetap berzikir. Ya, berzikir kepada Allah. Ya bani Adam, tafarrag li ibadati, wahai anak Adam, fokuskan dirimu untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Ya, perhatikan ibadah kepada Allah. Amla qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan yang hakiki itu kekayaan harta benda. Kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Orang kalau sudah kaya jiwanya, dia pasti tenang hidupnya, pasti dia akan berbahagia. Ya, untuk apa kita harta banyak kalau harta banyak ini menyusahkan kita? Kalau harta yang banyak ini justru menjadikan kita itu tidak bahagia. Ya, kalau kita diberikan harta oleh Allah, maka harta ini seharusnya membahagiakan kita. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang terbaik adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang baik. Ada seorang murid Imam Abu Hanifah bernama Muhammad ibn al-Hasan. Beliau itu orang yang kaya raya dan beliau ulama besar. Ya, ulama fiqh, ulama hadis. Ya. Beliau pernah didatangi oleh Imam Syafi'i dengan yang lainnya dari para ulama, dari murid-murid beliau. Ya. Beliau sibuk menghitung harta benda yang banyak, emas, batangan-batangan emas. Jadi setiap hari datang murid-muridnya, dia sibuk dengan itu saja. Akhirnya para murid-muridnya ini bertanya, ini perhatikan, ya, kalau orang diberikan dunia itu dia harus gunakan untuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah beliau ketika sedang sibuk menghitung batangan emas, kalau orang sekarang punya harta benda itu paling kertas atau angka, ya, yang itu dia mudah hilang, waliyadzubillah. Ya, antum kalau punya misalnya uang dolar misalnya semasjid ini, ya, uang dolar semasjid ini, waliyadzubillah, tiba-tiba dia terbakar, ya, hangus dia, habis dah uang itu, habis. Bisa antum jual beli atau memiliki sesuatu dengan debu-debunya? Tidak bisa. Atau bahkan $100 misalnya, atau 100.000, begitu disobek menjadi 2 atau menjadi 3, bisa bermanfaat? Tidak bermanfaat. Tapi kalau orang punya emas, ya, batangan emas, dia mau dipecah, mau diamber, mau di ini, tetap dia emas itu apa? Emas. Baik dia pecah bercerai-berai atau dia menjadi satu. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang dulu. Ya, orang-orang dulu betul-betul kekayaannya itu hakiki. Ya, orang sekarang kalau dia lihatkan, oh berapa saldo rekeningnya atau ini, oh dia angka saja. Ya, ini kalau bermasalah tempat-tempat dia menitip uang ini, dia akan hilang ini. Ya, bahkan dia bisa dicuri. Ya, ada orang-orang waliyadzubillah, orang jahat, dia bisa mengambil waliyadzubillah uang orang dari dengan dihack atau yang semisalnya, sehingga dia bisa hilang uang itu. Ya, belum lagi ditipu, waliyadzubillah. Tapi kalau orang punya harta seperti itu, dan itulah dimiliki oleh orang-orang dahulu.
Imam Muhammad bin Hasan ketika beliau sedang menghitung batang-batangan emasnya, datanglah sebagian muridnya, ada yang menyebutkan Imam Syafi'i ada di situ. Kemudian mereka melihat, kenapa ini orang alim, guru kita ini disibuk dengan harta saja. Kemudian mereka bertanya, wahai Imam, engkau ajarkan kami zuhud dari dunia, tapi engkau sibuk ngurus harta dan sebagainya. Apa beliau jawab? Beliau jawab dengan hadis Rasulullah SAW. Ni'mal malus salih lirrajuli as-salih. Ya, bukan berarti beliau mengatakan tazkiyah bagi dirinya. Beliau mengatakan apa kepada mereka? Bagaimana pendapatmu kalau harta yang banyak ini dimiliki oleh orang-orang yang jahat? Kira-kira mereka akan pakai kemana? Ya, orang-orang jahat dia akan pakai kejahatan. Dia pakai minum khamar, dia pakai untuk biaya berzina, dia pakai untuk berjudi, dia pakai untuk kejahatan dan semuanya. Tapi kalau harta itu dimiliki oleh orang-orang yang soleh, artinya kalau orang ditakdirkan orang yang soleh itu sebagai orang yang kaya, maka dia akan pergunakan insyaallah hartanya itu untuk kebaikan. Dia pakai untuk bangun masjid, dia akan pakai untuk bangun pendidikan, dia akan pakai untuk membantu fakir miskin dan seterusnya. Dia akan pakai haji, dia pakai umrah, dia akan membantu orang-orang lemah dan sebagainya. Ya, artinya dunia ini bagi orang-orang yang dekat kepada Allah sebagai wasilah dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dijadikan dunia ini memfitnah dirinya. Ya, bukan dijadikan kemudian dunia ini akan memfitnah dirinya atau dia bergantung kepada dunia tersebut. Oleh karena itu beliau mengajarkan, begitu beliau ditanya, kenapa anda wahai imam mengajak kami kepada zuhud dunia tapi anda sibuk dengan harta benda? Beliau melihat kepada mereka lalu menyatakan, bagaimana pendapatmu kalau harta yang banyak ini dimiliki oleh orang-orang yang jahat? Kira-kira kalian kira mereka akan pakai kemana? Dia akan pakai untuk menzalimi orang lain. Banyak orang sekarang dia merasa kaya, merasa punya harta yang banyak, dia merasa mudah untuk menzalimi orang lain. Mungkin dia siksa orang, dia kirim orang untuk membunuhnya, waliyadzubillah. Dan dia berbuat kejahatan di muka bumi ini, waliyadzubillah. Tapi kalau itu dunia, dia berada pada tangan orang-orang yang dekat kepada Allah, maka dia akan manfaatkan dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang itu dia bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia.